Bab 251, Mengakhiri Era. Suasana selama pelatihan tim sekolah agak menyedihkan. Setelah mereka melihat hasil undian, banyak anggota lama merasa sangat sulit untuk bertemu dengan Akademi Militer Pusat Aliansi di babak kedua. Monster yang tak terkalahkan. Untuk anggota tim lama, tekanannya terlalu banyak. Jadwal itu juga mengganggu rencana Situ Siang. Awalnya, dia berencana untuk membiarkan tim berlatih dalam putaran pertandingan. Dengan Hansen di tim, mereka setidaknya bisa mencapai babak kelima. Setelah anggota tim lainnya mendapatkan latihan dan kepercayaan diri yang cukup, mereka kemudian dapat menghadapi aliansi Akademi Militer Pusat. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka akan memiliki kinerja yang baik. Namun, sekarang di ronde kedua mereka akan bertemu monster, dan jika mereka kalah di ronde itu, mereka akan memiliki peringkat yang lebih buruk daripada tahun lalu. Situ Siang tahu bahwa mereka tidak bisa kehilangan yang satu ini, tetapi bahkan dengan Hansen di tim, dia tidak percaya diri. Bagaimanapun, item utama dalam turnamen panahan adalah pertandingan tim, sedangkan pertandingan individu lebih bersifat pertunjukan. Pemeringkatan sekolah sebagian besar tergantung pada hasil pertandingan tim. Di Black Hawk, kecuali Hansen, ada sangat sedikit orang yang bisa dia andalkan. Anggota tim lama telah kehilangan kepercayaan diri mereka, dan yang baru belum bisa sepenuhnya dipercaya dalam pertandingan sebesar itu. Situasi saat ini membuat Situ Siang sangat sulit. Dia berpikir diam-diam, sialan kamu, tangan. Mengapa kamu memiliki nasib buruk di undian? Tidak peduli seberapa buruk keberuntungan itu, sebagai pelatih, ia harus meningkatkan moral tim. Tapi itu tidak berhasil. Pada dasarnya, semua anggota tim lama berpikir mereka pasti akan kalah. Bahkan jika mereka bisa mencapai babak kedua, mereka akan kalah. Sangat disayangkan, lawan yang kuat di babak kedua, si Zikang tidak bisa membantu tetapi mengeluh. Itu adalah hal yang baik. Hanya lawan yang kuat yang bisa membawa kita lebih banyak kemajuan, kata Zhang yang penuh semangat, penuh harapan. Lu Meng berkata dengan santai, lebih banyak kemajuan tetapi lebih sedikit kesempatan. Dengan tim kami saat ini, bahkan Hansen tidak bisa membuat kami melewati putaran kedua. Hasilnya tidak masalah, selama kita tumbuh. Kita belum mencoba, jadi bagaimana kamu tahu bahwa kita akan kalah? Apakah kamu setuju, Hansen? Zhang yang bertanya pada Hansen. Tentu saja kita akan menang, Hansen tersenyum dan berkata, tidakkah kamu merasa ini cukup menarik? Apa yang menarik? Tanya si Zikang, bingung. Akademi Militer Pusat Aliansi adalah raja di liga dan Jing Jiwu adalah siswa sekolah militer nomor 1. Jika kita mengalahkan mereka, kita akan mengakhiri era. Tidakkah menurutmu itu menarik? Tanya Hansen, tersenyum. Aku tidak merasa menarik sama sekali. Aku lebih suka memiliki lawan seminggu, si Zikang tersenyum pahit dan berkata. Hansen, jangan menganggap Jing Jiwu enteng. Dia pria yang tangguh, kata Lu Meng dengan serius. Aku tidak pernah menganggap enteng siapapun, tetapi aku merasa itu sangat menarik. Untuk mengakhiri dinasti dan menguburnya dalam sejarah, aku tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih menarik dari ini, kata Hansen serius. Tepat, Hansen, aku mendukungmu. Zhang yang memiliki api yang menyala di matanya, dan sepertinya dia tidak sabar untuk bertarung. Kamu tidak normal, tetapi karena kita teman sekamar, jika kamu memutuskan untuk pergi, aku akan pergi dengan kamu. Aku hanya takut bahwa pelatih tidak akan memberi kita kesempatan, kata si Zikang cemas. Lu Meng mengerutkan bibirnya. Tenang, kita pasti akan pergi. Pelatihnya pintar dan dia tidak akan menggunakan rekan setimnya yang sudah kehilangan kepercayaan diri. Sangat mungkin kita akan mewakili sekolah. Saat Hansen berjalan menuju kafetaria, Kong Ling-nya berdering. Itu dari Tang Zhenliu. Ketika dia menjawab panggilan itu, gambar holografik dari Lin Feng dan Tang Zhenliu keduanya muncul. Apakah kamu memutuskan untuk berpartisipasi dalam turnamen memanah? Tanya Tang Zhenliu dengan tergesa-gesa. Aku di departemen memanah, dan sebagai anggota tim sekolah, aku pasti akan berpartisipasi. Apakah ada masalah? Hansen tidak mengerti mengapa Tang Zhenliu peduli tentang ini. Tang Zhenliu tidak berbicara tetapi menatap Lin Feng. Apakah kamu pikir kamu bisa menang? Tanya Lin Feng. Aku tidak yakin, jawab Hansen cepat. Jing Jiwu begitu kuat sehingga dia tidak bisa memastikan apakah dia bisa menang sebelum benar-benar melawan monster itu. Aku akan menonton pertandinganmu, kata Lin Feng dengan tenang. Hansen melemparkan pandangan aneh ke Lin Feng, tidak tahu apa yang dia maksudkan. Tang Zhenliu tidak bisa membantu tetapi menjelaskan, Hansen, Jing Jiwu dulu pergi ke sekolah yang sama dengan kami. Dia sekuat Lin Feng. Sayangnya, dia pindah ke Akademi Militer Pusat Aliansi kemudian, dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memiliki pertarungan yang tepat dengan Lin Feng. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang sulit. Kamu merasa gugup sekarang. Hansen mengangkat bahu dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan kalah, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika Jing Jiwu telah mendengar ini, dia pasti akan sangat bahagia.
Haruskah aku memberitahumu bahwa kamu mengatakan itu? Tang Zhenliu tersenyum. Terserah kamu, kata Han Sen santai. Hati-hati, Jing Jiwu adalah pria paling berbakat dan pekerja keras yang pernah saya lihat, Lin Feng tiba-tiba memotong. Han Sen terkejut, dan mengangguk dengan serius. Seseorang yang bisa mendapatkan komentar seperti itu dari Lin Feng pasti sangat tangguh. Baiklah, kita akan pergi ke sana dan menonton pertandinganmu. Tang Zhenliu dengan cepat menutup telepon dan memanggil Jing Jiwu. Siswa sekolah militer nomor 1, kedengarannya jauh lebih baik daripada dolar, Han Sen menyentuh dagunya dengan puas. Namun, untuk mendapatkan gelar itu, ia harus menyingkirkan orang yang bernama monster itu. Ketika dia datang ke kafetaria, Ji Yanran sudah mengambil meja. Untungnya teman sekamarnya tidak ada di sini, dan Han Sen merasa dia akan beruntung. Saya mendengar bahwa tim sekolah memanah akan bertemu Jing Jiwu di babak kedua, kata Ji Yanran. Ya, bagaimana dengan itu? Han Sen terkejut bahwa bahkan Ji Yanran mulai peduli tentang turnamen memanah. Jika kamu bisa mengalahkan Jing Jiwu, aku akan mentraktirmu untuk tur pasangan mewah selama 4 hari ke Laut Aegean, Ji Yanran berkedip dan berkata. Han Sen tiba-tiba merasakan keinginan kuat untuk menang. Matanya bersinar seperti bola lampu, Han Sen bergumam, 4 hari. Mewah, wisata pasangan. Bab 252, tur pasangan deluxe 4 hari. Awalnya, Han Sen ingin menunggu dan melihat bagaimana hasilnya. Namun, dia sekarang memiliki setiap dorongan untuk mengalahkan aliansi Akademi Militer Pusat. Memikirkan tur pasangan mewah selama 4 hari, dan pacarnya yang dan cantik, Han Sen merasa darahnya mendidih. Alasan Ji Yanran ingin Han Sen mengalahkan Jing Jiwu adalah karena tahun lalu ketika dia memimpin tim Hand of God, mereka kalah dari Jing Jiwu dan berhenti sebelum masuk ke 16 besar. Wanita adalah makhluk pendendam, dan tim Han Sen kebetulan berlari ke Jing Jiwu. Jelas, Ji Yanran tidak ingin pacarnya kalah dari orang yang sama. Eyes on the bonus, Han Sen meneliti banyak video dari pertandingan Jing Jiwu sebelumnya. Han Sen harus mengakui bahwa Jing Jiwu sangat kuat. Dia hampir tidak bisa menemukan kekurangan. Hampir mustahil untuk mengalahkan pria itu melalui kelemahannya. Namun, Jing Jiwu juga benar-benar di antara yang teratas dari semua siswa sekolah militer dalam hal kekuatan. Mengalahkannya juga tidak mungkin. Han Sen membandingkan dirinya dengan Jing Jiwu dan menemukan bahwa dia lebih buruk dalam kekuatan dan kecepatan dirinya. Tang Zhenliu memberitahu Han Sen bahwa Jing Jiwu sudah melampaui semua poin Geno. Alasan Jing Jiwu tidak pergi ke Suakadewa kedua adalah bahwa ia ingin bertarung dengan Lin Feng di kontes terpilih berikutnya. Selain itu, seni hipergeno yang dipraktikkan oleh Jing Jiwu juga luar biasa. Bahkan Lin Feng dan Tang Zhenliu tidak tahu apa jenis seni hipergeno itu, tapi itu bekerja dengan sangat baik di mana orang biasa yang poin genonya diunggulkan sama sekali bukan pertandingan Jing Jiwu. Ini sangat sulit. Jika aku sudah memaksimalkan poin geno saya pasti bisa mengalahkannya adil dan jujur. Namun, poin geno saya masih belum ada di sana. Apa Han Sen tidak tahu adalah bahwa dia mempelajari lawannya juga mempelajari dia. Lin Feng telah mengatakan bahwa Jing Jiwu adalah orang yang paling berbakat dan pekerja keras. Jing Jiwu memiliki pikiran yang kuat, tapi dia tidak pernah menganggap lawan dengan enteng, terutama seseorang yang dihargai Lin Feng. Jing Jiwu telah mengumpulkan semua informasi tentang Han Sen di Skynet, termasuk video kontes perang di Piala Starry. Dia juga menonton video tinju hitam putih dan iklan Han Sen. Jing Jiwu telah menemukan hampir segalanya dan memperhatikan semuanya dengan cermat. Jing, apa yang kamu tonton? Qin Cheng berjalan dan berdiri di belakang Jing Jiwu. Qin Cheng adalah orang nomor 2 di tim panahan sekolah dari Aliansi Akademi Militer Pusat. Awalnya, Qin Cheng tidak ada di tim panahan, tetapi tim perang. Dia dulunya adalah kapten tim sekolah perang dan memenangkan kejuaraan untuk sekolah. Karena Jing Jiwu berkata, aku ingin kamu sebagai rekan setimku, ia pindah ke tim panahan. Meski begitu, Qin Cheng berada di antara yang teratas di Liga Akademi Militer. Bahkan tanpa Jing Jiwu, Qin Cheng bisa memimpin tim untuk menang. Han Sen dari Black Hawk, kata Jing Jiwu, matanya menatap video, tidak melewatkan satu detail pun. Saya sudah mendengar tentang orang ini. Sejak dia mengalahkan Nalan Chengnuo dalam tinju hitam dan putih, dia harus sangat kuat. Qin Cheng duduk di sebelah Jing Jiwu dan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang dia sejauh ini? Sangat bagus, kata Jing Jiwu. Qin Cheng menatap Jing Jiwu dengan heran. Tidak banyak orang bisa mendapatkan komentar seperti itu dari Jing Jiwu. Setidaknya dalam semua kontes yang mereka ikuti bersama, dia belum pernah mendengar Jing Jiwu mengatakan ini tentang siapapun. Seberapa baik? Qin Cheng bertanya dengan serius. Tingkat kebugarannya mirip dengan milikmu, dan dia bisa membuat penilaian luar biasa tentang pikiran lawan-lawannya. Sepertinya dia bisa membaca pikiran seseorang. Maka itu akan sangat menarik. Itu hebat. Jika kita bahkan tidak memiliki lawan yang layak,
pertandingan ini akan terlalu membosankan. Qin Cheng tertawa. Itu benar, tapi aku lebih suka menonton videonya dan belajar lebih banyak. Sangat sulit untuk berurusan dengan orang seperti dia. Jing Jiwu juga tertawa. Dia tidak akan pernah takut pada lawan manapun. Qin Cheng mengangguk, membuka 2 kaleng bir, menyerahkan satu ke Jing Jiwu dan bersandar di sofa. Setelah menonton semua video Hansen, Qin Cheng berkata, dia memang sangat kuat. Bagaimana rekan setimnya? Tidak begitu baik. Jing Jiwu menunjukkan video pemain lain dari Black Hawk. Dia melakukan penelitian yang sangat teliti. Qin Cheng digunakan untuk gaya Jing Jiwu. Setelah menonton semuanya, dia mengeluh, rekan satu tim terlalu minggu. Turnamen memanah adalah permainan yang tidak populer. Namun, permainan tahun ini mendapat perhatian ekstra karena Jing Jiwu telah memilih untuk berpartisipasi. Banyak penggemar ingin melihat Jing Jiwu atau Qin Cheng secara langsung bahkan pergi ke planet God untuk menonton pertandingan. Semua tim panahan dari Akademi Militer yang berbeda juga dibawa ke planet God dan diatur untuk tinggal di hotel di seberang stadion. Ketika situs yang pergi untuk mengatur akomodasi tim sekolah Black Hawk berdiri di lobi, menonton tim lain masuk dan keluar. Apakah kamu Hansen? Seorang gadis berseragam melihat Hansen dan berjalan. Aku, dan kamu. Hansen menatap gadis yang berdiri di depannya, yang mengenakan seragam sekolah yang berbeda dan membawa gemetar. Namaku Qiu Mingmei. Aku sangat menyukai iklanmu. Bisakah aku meminta tanda tangan? Gadis itu mengambil pena dan kertas, mengawasi Hansen penuh harap. Qiu Mingmei. Kamu Qiu Mingmei dari Akademi Militer Shenwu. Si Zikang dan beberapa anggota tim lama menatap gadis itu dengan tidak percaya. Nama Qiu Mingmei dikenal oleh hampir setiap pemanah di sekolah militer. Tahun lalu ketika dia masih mahasiswa baru, dia memimpin timnya yang agak lemah untuk peringkat ketiga di turnamen. Qiu Mingmei juga menjadi terkenal setelah itu. Tahun ini, dia dan Akademi Shenwu menerima banyak perhatian. Bab 253, Undangan dari Monster. Hansen hanya mempelajari anggota tim dari Aliansi Akademi Militer Pusat, dan tidak memiliki banyak pengetahuan tentang sekolah militer lainnya. Dia juga tidak tahu nama Qiu Mingmei. Dia menandatangani untuknya dan mengembalikan kertas itu padanya. Terima kasih banyak. Saya berharap kita bisa bertanding bersama. Qiu Mingmei sangat bersemangat dan kembali ke timnya. Hansen berbalik dan melihat ekspresi cemburu di wajah rekan satu timnya. Si Zikang meletakkan lengannya yang kuat di leher Hansen dan berteriak, Hansen, Qiu Mingmei meminta tanda tangan. Tidak hanya rekan satu timnya sendiri, tetapi juga siswa lain di lobi melemparkan pandangan marah pada Hansen. Qiu Mingmei sangat cantik dan memiliki keterampilan memanah yang hebat. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah bintang dalam turnamen memanah. Dia meminta tanda tangan Hansen secara alami membuat banyak pria berkerut. Hentikan, teman-teman. Berperilaku baiklah, tolong. Setelah situs siang dan manajer tim menyelesaikan dokumen, anggota tim pergi ke kamar masing-masing. Jangan berlari-lari. Ketika Anda selesai makan, pergi saja ke stadion dan lakukan beberapa pelatihan di tempat. Situs siang tidak ingin tim berlari dan membuat masalah. Setelah makan malam, tim pergi ke Stadion God, di mana kompetisi 10 hari akan diadakan. Ini Jing Jiwu. Ketika mereka sampai di venue, si Zikang berbisik. Semua orang melihat ke atas dan melihat tim sekolah dari Aliansi Akademi Militer Pusat sedang melakukan pelatihan. Jing Jiwu menembaki target bergerak 300 kaki darinya dan telah memukul mata banteng 8 kali berturut-turut. Sangat stabil, puji Lumeng. Tiba-tiba, seorang pria datang ke Hansen dengan busur di tangannya dan bertanya dengan nada provokatif, apakah Anda Hansen? Aku, kamu siapa? Hansen memandang pria itu dari atas ke bawah dan tidak mengenalinya. Ingat aku Fang Wending dari Akademi Militer Smith. Dan kami akan mengalahkan timmu dan memasuki ronde kedua untuk menghadapi Aliansi Akademi Militer Pusat, kata pria itu dengan arogan. Hansen tersenyum dan tidak berbicara. Ketika si Zikang hendak mengatakan sesuatu, orang lain mendatangi mereka. Si Zikang menggerakkan bibirnya dan tidak mengeluarkan suara, menatap matanya lebar ke arah orang yang datang. Bukan hanya si Zikang, hampir semua orang melihat orang itu, karena itu Jing Jiwu dari Akademi Militer Pusat Aliansi. Jing Jiwu. Jing Jiwu memperkenalkan dirinya dan mengulurkan tangan kanannya di depan Hansen. Hansen berhenti dan menjabat tangannya. Jing Jiwu tersenyum dan berkata, saya ingin menyapa ketika kita bertemu di pertandingan. Namun, karena saya telah melihat Anda di sini, saya mungkin harus menyapa sekarang. Saya menantikan pertandingan kami. Aku juga. Hansen agak bingung. Para pemain kuat yang dia temui semuanya agak aneh. Jing Jiwu baru saja datang untuk berbicara dengannya entah dari mana. Hansen tidak merasakan apa-apa ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jing Jiwu. Tetapi orang lain cukup terkejut. Para wartawan di sekitar tempat itu sedang menyusun jutaan berita utama dalam pikiran mereka. Undangan dari Monster, Nemesis of the Emperor, pada kemungkinan kemenangan Black Hawk.
Apapun itu, banyak orang sekarang tahu bahwa Jing Jiwoo menganggap Black Hawk, atau lebih tepatnya Han Sen, dengan sangat serius. Fang Wending ditinggal sendirian terasa mengerikan. Tidak ada yang memperhatikannya dan ucapannya benar-benar dilupakan karena kehadiran Jing Jiwoo. Wen Xiuxiu juga melakukan pertunjukan langsung pelatihan di stadion. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia terkejut. Dia seharusnya melakukan pertunjukan tinju hitam dan putih, tetapi mengajukan diri untuk melakukan pertunjukan di turnamen memanah, tahu Han Sen akan berpartisipasi. Dia tidak mengerti mengapa Han Sen akan menyerah tinju hitam dan putih untuk memanah. Dia melakukannya dengan sangat baik dalam tinju hitam dan putih sehingga dia bisa menjamin kinerja yang hebat. Meskipun dia dari Departemen Panahan, Wen Xiuxiu masih tidak mengerti pilihannya. Tahun ini, Jing Jiwoo memilih untuk mengambil bagian dalam turnamen memanah, dan menurut aturan, dia tidak bisa lagi muncul dalam kompetisi tinju hitam dan putih yang menjadikan Saint Germain tim terkuat. Han Sen telah membuktikan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Saint Germain dan ini seharusnya menjadi kesempatan yang sempurna untuknya. Namun, ia memilih untuk bersaing dalam memanah dan berlari ke Akademi Militer Pusat Aliansi di babak kedua, yang di luar pemahamannya. Menonton Han Sen dan Jing Jiwoo berbicara, Wen Xiuxiu tiba-tiba berpikir dia mengerti sesuatu. Han Sen dan Jing Jiwoo pasti telah membuat perjanjian untuk bersaing di turnamen memanah. Itu pasti mengapa mereka memilih turnamen memanah bersama. Wen Xiuxiu membiarkan imajinasinya berjalan liar. Dia bahkan telah menyusun judul karyanya, Pertemuan Antara Monster dan Kaisar. Ketika Wen Xiuxiu semakin bersemangat tentang pekerjaannya, dia kembali ke kantornya dan mulai menulis. Wen Xiuxiu memang memiliki banyak kreativitas. Bahkan, Jing Jiwoo hanya menyapa Han Sen karena dia telah mendengar tentang Han Sen dari Tang Zhenliu dan Lin Feng. Dalam tulisannya, Han Sen dan Jing Jiwoo memiliki semua jenis cinta dan kebencian di antara mereka. Dipasangkan dengan foto-foto yang diambilnya, hampir tampak nyata. Setelah membaca laporannya, semua orang mulai membahas hubungan antara Jing Jiwoo dan Han Sen. Bab 254, Ahli Panahan. Aku hanya bertanya-tanya mengapa mereka berdua memilih memanah. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Tepat, aku tidak sabar untuk melihat duel mereka. Monster dan Kaisar, sangat menarik. Aku percaya ide tinju hitam dan putih Han Sen adalah Kaisar. Aku telah melihat kompetisi tinju hitam dan putih Han Sen. Dia bahkan mengalahkan Nalan Cheng Nuo 5 menjadi 0 dan Jing Jiwoo hanya mengalahkan Nalan Cheng Nuo 3 menjadi 2. Pasti pertunjukan yang bagus. Sangat menarik. Akademi Militer Pusat Aliansi memenangkan putaran pertama mereka tanpa ketegangan. Namun, tim tidak pergi setelah pertandingan, tetapi berganti pakaian dan duduk di bangku penonton untuk menonton pertandingan tim lain, memberikan lebih banyak bukti kepada mereka yang berspekulasi tentang hubungan antara Han Sen dan Jing Jiwoo. Wen Xiuxiu menjadi sangat bersemangat dan memfokuskan kameranya pada Jing Jiwoo dan Han Sen, bukannya game itu sendiri. Para penonton permainan juga dalam diskusi panas. Akhirnya, giliran Black Hawk. Lawan mereka adalah Akademi Militer Smith. Orang-orang menebak siapa yang akan dipilih Situ Siang untuk mewakili Black Hawk dan terkejut dengan hasilnya. Kecuali Su Tianhao adalah kapten tua. 4 rekan satu tim lainnya adalah 4 mahasiswa baru dari kamar 304. Si Zikang sangat terkejut bahwa dia membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak berharap bisa mewakili sekolah. Levelnya hanya rata-rata dan bahkan sedikit lebih buruk daripada anggota tim lama itu. Adapun Lu Meng dan Zhang Yang, mereka telah tampil di tingkat atas di tim sekolah, sehingga masuk akal pelatih memilih mereka. Lanjutkan, aku percaya padamu, Situ Siang tersenyum dan menepuk bahu si Zikang. Seperti yang diprediksi Lu Meng, Situ Siang adalah seseorang yang sangat menghargai moral. Dia lebih suka mengambil si Zikang daripada mereka yang kehilangan kepercayaan diri. Jika Kapten Lama Su Tianhao tidak memiliki kepercayaan, Situ Siang bahkan mungkin menggantikannya juga. Jangan khawatir, kami akan berada di sini untukmu, Zhang Yang menepuk si Zikang dan berkata. Si Zikang segera berseru, apa yang harus dikhawatirkan? Babak ini kita bahkan tidak harus menghadapi monster itu. Bahkan di babak berikutnya, Han Sen akan memenangkannya untuk kita. Lu Meng dan Zhang Yang melalui pandangan menghina si Zikang dan kembali berlatih. Kompetisi tim adalah sistem playoff. Setiap kelompok memiliki 5 anggota. Di venue penuh rintangan, tim yang mengalahkan kelima anggota grup lain akan menang. Itu hampir seperti baku tembak, hanya dengan panah. Panah yang digunakan dalam game adalah yang berkepala magnet. Begitu panah mengenai pemain, orang itu akan segera keluar. Dalam pertunjukan yang dipandu oleh Wen Xiuxiu, seorang ahli memanah terkenal Feng Jiulun diundang untuk menganalisis permainan. Profesor Feng Jiulun, bisakah Anda membuat analisis tentang situasi kedua tim saat ini? Wen Xiuxiu bertanya pada Feng Jiulun. Meskipun Wen Xiuxiu tidak tahu banyak tentang memanah sebelumnya, dia mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum dia datang dan sekarang tahu cukup banyak tentang aturan dan tim.
Akademi Militer Smith berada di level yang sama dengan Black Hawk. Tahun lalu, Akademi Militer Smith juga tidak melakukannya dengan baik dalam memanah, hanya sedikit lebih baik daripada Black Hawk. Tahun ini, Akademi Militer Smith juga merekrut banyak siswa panahan, di antaranya Fang Wending adalah salah satu yang terbaik. Feng Jiulun berdeham dan berkata dengan ringan, Black Hawk dan Smith berada pada level yang sama dan saya akan mengatakan ini peluang 60% untuk menang. Kamu pikir Black Hawk hanya memiliki peluang 60% untuk menang? Tanya Wen Xiuxiu, terkejut. Tidak, saya yakin Smith memiliki peluang 60% untuk menang, kata Feng Jiulun dengan santai. Wen Xiuxiu agak kaget. Semua orang tahu bahwa Han Sen adalah pemain yang Jing Jiwu anggap sangat serius, jadi dia tidak berharap Feng mengatakan itu. Feng Jiulun tidak menunggu pertanyaan lain sebelum dia melanjutkan, saya tahu bahwa ada banyak hype di Skynet tentang Han Sen dan Jing Jiwu. Namun, sebagai analis memanah profesional, saya dapat memberitahu Anda bahwa itu hanyalah sebuah PR akrobat. Han Sen dan Black Hawk tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi pertandingan Akademi Militer Pusat Aliansi. Saya akan mengatakan bahwa akan sulit bagi mereka bahkan untuk mengalahkan Smith. Ucapan Feng Jiulun menyebabkan kemarahan pemirsa. Pakar macam apa ini? Apa semua omong kosong ini? Kaisar saya dipilih oleh Jing Jiwu. Smith bukan apa-apa. Dari mana ahli yang disebut itu berasal? PR mengerdilkan pantatku. Baik penggemar Jing Jiwu dan penggemar Han Sen menyuarakan ketidakpuasan mereka. Meskipun Wen Xiuxiu merasa malu, dia tidak bisa mendiskreditkan seorang ahli dalam acaranya sendiri. Dia harus berkata, pasti ada alasan mengapa Anda mendukung Smith. Feng Jiulun tersenyum dan berkata, sebagai seorang ahli, saya tidak akan mudah terpengaruh oleh opini publik. Sebaliknya, saya menghargai data. Alasan saya mengatakan Smith memiliki peluang yang lebih baik untuk menang adalah bahwa melalui analisis ilmiah, Black Hawk tidak ada di manapun. Dekat Smith, saya tidak perlu membuat penilaian, hanya interpretasi angka-angka. Meskipun publik disesatkan oleh aksi PR dan berita palsu, itu tidak mengubah fakta bahwa Black Hawk adalah tim yang lemah. Wen Xiuxiu sangat malu pada saat ini. Salah satu berita palsu yang dibicarakan Feng Jiulun adalah artikelnya. Feng Jiulun, di sisi lain, tidak tahu bahwa Wen Xiuxiu telah menulis laporan seperti itu. Alasan dia membuat analisis seperti itu adalah bahwa Fang Wending adalah keponakan Feng Jiulun. Feng Jiulun tahu bahwa orang tua Fang Wending adalah pemanah profesional dan bahwa Fang Wending memiliki keterampilan yang sangat baik, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membual tentang keterampilan analitiknya yang luar biasa dan membuat keponakannya populer. Babak 255, Busur. Feng Jiulun terus berkata, Smith telah merekrut banyak siswa hebat tahun ini, terutama seorang siswa bernama Fang Wending. Jika Anda tahu sesuatu tentang kontes memanah, Anda seharusnya sudah mendengar nama-nama Fang Hua dan Feng Yunmei, dua pemanah profesional di antara Evolver. Fang Wending berasal dari latar belakang keluarga yang hebat dan juga berbakat sendiri. Seorang pemanah bintang. Apa yang kamu katakan adalah bahwa Fang Wending lebih baik daripada Han Sen di memanah. Wen Xiuxiu berusaha menahan amarahnya. Bagaimana itu bahkan pertanyaan, seseorang yang memainkan Warframe, apakah tinju hitam putih dan bahkan menembak iklan, versus pemanah sungguhan. Aku yakin kamu tidak tahu ini. Feng Jiulun ini adalah kakak laki-laki Feng Yunmei. Sangat. Ya, itu benar. Aku tinggal di gedung yang sama dengan Fang Wending dan sering melihat Feng Jiulun mengunjunginya. Tak tahu malu. Pakar macam apa ini? Beraninya dia mengatakan omong kosong seperti itu. Aku belum pernah mendengar bahwa keterampilan memanah bisa diwariskan. Para penonton segera mengetahui tentang hubungan antara Feng Jiulun dan Fang Wending. Pada titik ini, permainan sudah dimulai. Setiap tim masuk dari salah satu ujung lapangan. Lapangan itu berbentuk persegi panjang lebih dari setengah mil panjangnya. Semua jenis penghalang tersebar di daerah tersebut termasuk bukit kecil, hutan dan dinding, yang memungkinkan para pemain untuk menggunakan taktik yang berbeda. Pemain harus memilih di antara berbagai busur dan panah yang disediakan oleh sponsor. Karena setiap orang memiliki tingkat kekuatan dan kebiasaan yang berbeda, tidak ada aturan tentang model senjata. Dari 6, 0 hingga 20, 0, ada banyak opsi di setiap level kekuatan. Meskipun ada banyak busur komposit berteknologi tinggi yang menggabungkan kemudahan penggunaan dan akurasi, Han Sen masih memilih busur tradisional. Longbow adalah yang paling sulit untuk dipraktekkan, tetapi itu yang paling fleksibel dalam semua jenis keadaan. Han Sen telah menggunakan busur tradisional sejak awal. Dia telah mempelajari dasar-dasar dalam pendidikan terpadu, dan selanjutnya dikoreksi oleh Yang Manli. Setelah itu, ia belajar banyak teknik di sekolah militer. Pada titik ini, dia telah mencapai level tinggi dalam memanah. A11. Longbow tradisional adalah pilihan yang populer. Biasanya, siswa sekolah militer senior dapat mencapai 13 hingga 14 dalam indeks kebugaran mereka, sehingga mereka biasanya akan mendapatkan angka 11.
0 atau 12. 0. Yang Hansen pilih relatif lemah. Si Zikang memiliki kekuatan besar, jadi dia memilih 14. 0 busur komposit modern. Busur sangat kuat, tetapi kurang fleksibel. Meskipun busur komposit lebih mudah untuk dimanipulasi daripada busur tradisional, kecepatannya harus dikorbankan. Si Zikang berencana untuk menjadi penyerang jarak jauh dalam permainan, dan tidak berencana untuk menyelinap ke pemain manapun dari Akademi Militer Smith. Zhang yang mengambil busur tradisional seperti yang dilakukan Hansen, meskipun ia mengambil ke-12. 51, yang lebih kuat dari Hansen. Lu Meng memilih busur berburu recurve dengan sisa panah, yang memiliki akurasi lebih tinggi daripada busur tradisional. Itu campuran antara tradisional dan komposit, jadi agak praktis. Su Tianhao memilih 13. 0 busur komposit. Seperti si Zikang, dia juga pemain yang lebih terbiasa menyerang di tempat yang tetap, hanya kekuatannya tidak sebesar si Zikang, yang lahir sebagai Hercules atau memiliki banyak poin geno. Di antara 5 busur, Hansen memilih yang dengan persyaratan kekuatan terendah, yang menyebabkan kritik Feng Jiulun. Dia memilih busur dengan nilai 11, 0, yang berarti dia memiliki indeks kebugaran yang mengerikan. Sebagai anggota tim sekolah, meskipun dia hanya mahasiswa baru, dia masih harus dapat menggunakan busur dengan nilai 12. 0 dengan baik. Jika tidak, dia pasti ada di bagian paling bawah dari seluruh turnamen. Maksudku, aku bisa mengerti itu. Hansen mengerahkan seluruh energinya ke dalam kerangka perang dan tinju hitam putih, yang bisa menjelaskan fisiknya yang buruk. Feng Jiulun kemudian mengalihkan topik kembali ke keponakannya, dalam hal ini, Fang Wending jauh lebih baik daripada dia. Mereka berdua memilih busur panjang tradisional, namun Fang Wending memilih 12.5, yang mengatakan banyak tentang tingkat kebugarannya. Feng Jiulun tidak berusaha untuk menyanyikan pujian keponakannya, sementara pemirsa tidak benar-benar membelinya. Omong kosong, itu bukan indikator apapun. Aku menggunakan busur 15. 0 tetapi tidak bisa memanfaatkannya. Benar-benar palsu. Bagaimana kamu tahu bahwa Hansen tidak bisa mengalahkannya dengan panah 11? 0. Tepat, di tangan Master, busur apapun bisa digunakan dengan baik. Aku hanya mendengar tentang Hansen. Siapa si Fang Wending? Analisis menyebabkan antipati yang kuat. Bahkan penggemar tim lain mulai membela Hansen, belum lagi penggemar Hansen sendiri. Profesor Feng, saya pikir itu sedikit subjektif. Pemirsa kami tampaknya memiliki banyak pendapat yang berbeda, kata Wen Xiuxiu. Feng Jiulun melirik komentar dan berkata dengan santai, kebenaran selalu ada di tangan beberapa orang. Saya hanya menyatakan fakta, yang mungkin tidak mudah untuk diterima bagi mereka yang memiliki pikiran yang lemah. Segera, saya percaya, mereka akan melihat apa yang saya bicarakan, karena hasil permainan akan membuktikan segalanya. Kata-kata seperti ini membuat pemirsa membenci ini semua bahkan lebih tahu. Ji Yanran dan Ku Lili juga kesal dengan komentarnya. Ku Lili berkata dengan kasar, pakar jelek macam apa ini? Begitu tidak profesional. Wajah Ji Yanran suram. Dia mengerutkan bibir dan berkata, dia benar tentang satu hal. Hasil pertandingan akan membuktikan segalanya, hanya saja tidak apapun yang dia katakan. Meskipun para penonton mengeluh, Feng Jiulun berhasil mengabaikan semua komentar itu dan terus berbicara tentang kekuatan Smith. Pada titik ini, pemain dari Black Hawk dan Smith telah menggunakan segala macam penghalang sebagai penutup mereka untuk mendekati tim lain. Pertarungan akan segera dimulai. Bab 256, 5 panah. Feng Jiulun memang punya alasan sendiri untuk memuji keponakannya, yang memang pemanah yang kuat. Fang Wending memiliki teknik yang hebat dan pandai memimpin tim. Di Liga Akademi Militer, dia benar-benar bisa dianggap sebagai pemain top. Jika bukan karena Hansen, dia dapat dengan mudah memimpin Smith untuk mengalahkan tim yang baik. Ayo pergi menempati ketinggian terlebih dahulu dan mencari peluang untuk melawan, kata Su Tianhao. Kapten, saya pikir itu tidak perlu. Kami benar-benar mampu melawan mereka secara langsung, saran Zhang Yang. Lu Meng juga berkata, kita sudah lama tidak berlatih sebagai tim. Jika kita melawan mereka jauh, kerja tim kita tidak akan terlalu mengesankan. Kita harus pergi ke sana dan menjaga mereka tetap dekat. Hansen adalah pemanah yang baik bahwa dia bahkan bisa menghabisi mereka sendiri. Bagaimana menurutmu, Hansen? Tanya Su Tianhao. Ini hanya Smith. Bagaimanapun kita akan menang, Hansen tersenyum dan berkata. Si Zikang tiba-tiba menjadi bersemangat, apa yang kita tunggu? Ayo segera pergi ke sana. Ayo pergi. Su Tianhao tidak memiliki semangat seperti ini selama 2 tahun di tim sekolah sejak mereka selalu kalah. Karena mahasiswa baru semuanya menunjukkan keberanian yang besar, Su Tianhao dengan senang hati menurutinya. Tim beranggotakan 5 orang menggunakan benda-benda yang berbeda sebagai sampulnya dan dengan cepat berlari menuju setengah lapangan Smith, tanpa niat untuk menduduki ketinggian. Haha, Black Hawk masuk semua. Mereka bahkan tidak menganggap serius Smith. Luar biasa. Itu agak berbahaya, bukan?
Berbahaya bagaimana? Hansen tidak perlu khawatir tentang Smith sama sekali. Dia berada di tingkat yang sama dengan Jing Jiwoo. Luar biasa, aku suka ini. Menonton 5 pemain Black Hawk mengambil risiko, para penonton menjadi senang. Dalam permainan memanah, yang paling menarik pastinya adalah pertarungan langsung, bukan pelanggaran yang dilakukan. Awalnya Feng Jiulun khawatir bahwa Fang Wending akan kesulitan memenangkan permainan. Melihat Black Hawk melakukan semuanya, dia merasa geli dan berkata, sepertinya saya masih memberi terlalu banyak penghargaan pada Black Hawk. Selain keterampilan buruk mereka, mereka juga tidak memiliki taktik. Tidak ada perlindungan atau kerja sama. Jika mereka ingin melakukan ini, mengapa beberapa dari mereka memilih busur komposit yang kuat? Semua orang seharusnya memilih busur besar yang fleksibel. Saya yakin bahwa Smith akan menang lebih mudah daripada yang saya perkirakan. Menonton pertandingan, Wen Xiuxiu juga mengerutkan kening. Berdasarkan apa yang telah ia pelajari baru-baru ini, Feng Jiulun membuat banyak akal. Strategi Black Hawk tampaknya tidak mengerti. Biasanya, jika sebuah tim mendekati musuh mereka, mereka perlu melakukannya di bawah segala macam penutup dan mendorong perlahan. Ketika kelima bergegas bersama seperti yang mereka lakukan, anggota tim dapat dengan mudah ditabrak oleh musuh yang tersembunyi dalam gelap. Satu-satunya peluang untuk menang sekarang adalah bahwa Black Hawk dapat mengalahkan Smith secara instan, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Namun, dengan bergegas lebih dulu, Black Hawk telah menempatkan diri mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Hampir tidak mungkin mengalahkan Smith sekaligus. Melihat para pemain Black Hawk bergegas, Fang Wending menyeringai dan memerintahkan, berbaring rendah dan menempati tempat-tempat yang menguntungkan. Tembak pada perintah saya. Kapten, mereka telah memasuki jarak tembakku. Haruskah aku mulai sekarang? Seorang pemain memegang 14. 0 mangkuk komposit bertanya. Tunggu, ketika mereka memasuki area pohon tumbang, kita akan meluncurkan serangan serius, kata Fang Wending, mengamati lawan-lawannya. Para pemain Black Hawk tampaknya akan terus maju. Meskipun para pemain Smith bisa menembak mereka sekarang, hanya satu busur komposit cukup dekat dengan mereka. Dengan jarak seperti itu, satu busur tidak bisa membuat perbedaan besar. Karena Hansen dan rekan satu timnya masih berjalan, Fang Wending akan membiarkan mereka sedikit lebih dekat untuk meluncurkan serangan yang lebih baik. Area pohon tumbang adalah area paling terbuka di seluruh lapangan, dan dalam jarak tembak semua pemain Smith. Melihat pemain Black Hawk pindah ke daerah itu, bahkan pemirsa merasa tidak enak untuk mereka. Permainan ini seharusnya berakhir dalam waktu kurang dari 5 menit. Feng Jiulun melihat itu dan tersenyum. Segera, senyum Feng Jiulun membeku di wajahnya. Ketika Hansen dan rekan-rekan setimnya memasuki jarak tembak para pemain Smith, itu juga berarti bahwa para pemain Smith sekarang berada dalam jangkauan jarak tembak Hansen. Ketika Fang Wending memerintahkan untuk melepaskan tembakan, panah demi panah terbang ke tempat persembunyian para pemain Smith. Dua dari pemain Smith yang mengira mereka bersembunyi dengan baik segera keluar. Meskipun Fang Wending dan dua lainnya bereaksi cepat dan menghindari panah, mereka kehilangan kesempatan untuk menembak balik. Keheningan turun saat semua orang dikejutkan oleh Hansen yang menembakkan 5 anak panah dalam sekejap mata. Saat berikutnya, sorakan nyaring terdengar di tribun. Apa-apaan ini? Bagaimana dia tahu di mana 5 orang Smith bersembunyi? Begitu cepat, aku bahkan tidak melihatnya menyentuh busurnya. Pemain yang kuat, tak heran Jing Jiwoo menganggapnya begitu serius. Dia bukan hanya kaisar tinju hitam dan putih, tetapi juga pemanah yang luar biasa. Tidak terkalahkan. Lapangan itu begitu besar sehingga jika para pemain bersembunyi, akan sulit bagi mereka untuk ditemukan. Namun, panah Hansen seperti rudal dan menemukan orang-orang Smith secara akurat, segera menembaki musuh-musuhnya. Itu seperti pertandingan antara orang dewasa dan anak-anak. Tapi itu tidak sulit bagi Hansen. Dia pandai dalam pembunuhan dan lapangan memiliki peta yang tetap. Hansen tahu bahwa saat mereka mencapai area pohon tumbang adalah kesempatan terbaik bagi orang-orang Smith untuk melancarkan serangan. Dan untuk mengetahui di mana mereka bersembunyi adalah salah satu kekuatannya. Bab 257, Berjuang Will. Ayo pergi. Tidak perlu menonton lagi, Jing Jiwoo bangun lebih dulu. Dia memang lawan yang tangguh. Saya berharap untuk bertarung melawannya. Sungguh memalukan bahwa semua rekan satu timnya lemah. Qin Cheng mengangguk. Sebagai pemain yang memiliki gaya yang mirip dengan Hansen, dia sangat terkesan dengan kemampuan Hansen untuk menilai dengan benar. Hidup penuh dengan kompetisi, tetapi untuk menemukan saingan pada tingkat yang sama adalah sesuatu yang patut dirayakan. Ketika Qin Cheng mengamati Hansen, dia terus berpikir apa yang akan dia lakukan jika dia Hansen. Dan ternyata dia akan melakukan apa yang dilakukan Hansen. Qin Cheng akan memiliki kecepatan, rute, dan waktu yang sama persis. Meskipun Qin Cheng belum bertemu Hansen secara resmi, dia menganggap Hansen sebagai musuh terbesar dan lawan terkuatnya. Sekarang Qin Cheng ingin mengalahkan Hansen bahkan lebih dari Jing Jiwoo.
Dia bahkan berharap rekan setim Hansen bisa lebih kuat, sehingga dia dan Hansen bisa bersaing di level yang sama. Saat tim Akademi Militer Pusat Aliansi meninggalkan lokasi, sorak-sorai keras meledak di belakang mereka. Tampaknya Black Hawk sudah menang. Hanya dalam 3 menit, Smith benar-benar kalah. Itu seperti mimpi buruk bagi mereka. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Bahkan jika mereka mengekspos diri mereka hanya sedikit, mereka akan langsung ditembak. Panah Hansen memiliki mata. Panahan berbeda dari senjata api. Pemanah tercepat masih membutuhkan waktu dan ruang untuk menggambar tali. Itu sebabnya sampai akhir Fang Wending masih tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Itu berakhir dalam waktu kurang dari 5 menit. Profesor Feng Jiulun tahu semuanya. Seorang jenius adalah seorang jenius. Fang Wending pasti akan menang. Pernyataan yang luar biasa. Sekarang memanah lebih menarik dari yang aku kira. Ji Yanran menghela nafas lega dan melompat dengan gembira. Kulili mengayunkan tinjunya dan menertawakan, jenius yang bagus sekali. Yang disebut pakar itu punya keberanian untuk duduk di sana. Jika aku jadi dia, aku akan bunuh diri karena tersedak kotoranku sendiri. Feng Jiulun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia telah memuji Fang Wending begitu keras, tetapi Fang telah menderita kerugian yang sedemikian besar. Kemenangan ini sekali lagi menempatkan Black Hawk dan Hansen di bawah sorotan. Semua media yang meliput turnamen memanah menerbitkan cerita tentang permainan ini. Meskipun Smith bukan tim yang kuat, 5 panah Hansen hanya luar biasa. Selain itu, Jing Jiwu telah mengambil Hansen begitu serius, yang menambah minat orang. Wen Xiuxiu juga tidak berusaha memuji Hansen juga. Dia menulis sebuah artikel dengan judul, Dari Tinju Hitam Putih ke Turnamen Panahan, Kaisar Hansen, di mana dia memperkenalkan pengalaman masa lalu Hansen, membuat lebih banyak pembaca mengenalnya. Setelah membaca laporan Wen Xiuxiu, banyak orang menemukan video game tinju hitam dan putih Hansen di Skynet dan semakin jatuh cinta padanya. Saat Hansen mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak penggemar, ada lebih banyak perhatian pada pertandingan antara Alliance Central Military Academy dan Black Hawk. Kebanyakan orang berharap bahwa Hansen akan melakukannya dengan baik, tetapi percaya bahwa Aliansi Akademi Militer Pusat masih akan menang. Lagi pula, citra Jing Jiwu lebih mapan, dan dia memiliki rekan satu tim terbaik yang juga pemain terkenal dan masing-masing dapat memimpin tim di akademi militer lainnya. Di pihak Black Hawk, tidak ada pemain yang kuat kecuali Hansen, dan 3 rekan satu timnya adalah mahasiswa baru. Itu sebabnya kebanyakan orang bersemangat melihat pertandingan antara Hansen dan Jing Jiwu, tetapi tidak memiliki banyak harapan untuk Black Hawk menang. Tidak ada yang percaya bahwa Jing Jiwu akan kalah. Bagaimanapun juga dia adalah monster. Dan monster itu tak terkalahkan. Bahkan Black Hawk sendiri tidak punya banyak harapan. Sebelum pertandingan, ketika Situs Yang menjelaskan taktik, dia juga mengatakan melakukan yang terbaik sudah cukup. Anggota tim memiliki pola pikir yang sama. Tidak ada yang berani berpikir untuk menang. Bahkan Zhang Yang yang selalu positif mengatakan itu akan cukup baik untuk menghabisi 1 atau 2 pemain di Akademi Militer Pusat Aliansi. Hansen mengerutkan kening. Jika itu adalah permainan lain, dia tidak akan terlalu peduli. Namun, game ini berarti perjalanan pasangan dengan pacarnya. Dia harus menang. Namun, dalam kompetisi tim seperti ini, bahkan ia membutuhkan dukungan dari rekan timnya untuk mendapat kesempatan di depan Aliansi Akademi Militer Pusat. Jika rekan satu timnya yakin bahwa mereka akan kalah, maka tidak ada yang bisa membantu mereka. Tidak, aku harus menginspirasi semangat juang mereka. Hansen memandang rekan satu timnya dan menatap Zhang Yang. Tanpa ragu, Zhang Yang jelas satu-satunya orang yang paling bertarung dalam dirinya. Namun, dia sendiri tidak akan membuat banyak perbedaan. Hansen ragu-ragu dan menatap Situs Yang. Sebagai pelatih tim sekolah, Situs Yang baik-baik saja. Jika Hansen tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di Santuari Dewa dan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih dengan rekan satu timnya, mereka mungkin bisa melakukan lebih baik. Namun, ini tidak akan membuat banyak perbedaan di depan Aliansi Akademi Militer Pusat. Ketika Situs Yang sedang menjelaskan pengaturannya di pertandingan berikutnya, Hansen tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arahnya. Situs Yang tidak tahu apa yang diinginkan siswa. Dia harus mendengarkan atau mengangkat tangannya alih-alih berjalan ke arahnya. Pelatih, ketika kamu merekrutku ke tim sekolah, bukankah kamu mengatakan padaku bahwa tujuannya adalah untuk memenangkan kejuaraan di turnamen ini? Hansen berjalan ke Situs Yang dengan punggung lurus dan mata tajam. Sudah, Situs Yang mengangguk dan sedikit tersipu. Dia harus mengakui bahwa bahkan dia tidak percaya bahwa Black Hawk dapat mengalahkan Akademi Militer Pusat Aliansi. Kalau begitu tolong beritahu kami bagaimana memenangkan ini. Saya ingin menang. Menatap pelatih, Hansen berkata perlahan. Bab 258, kesempatan saja. Situs Yang tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin menang lebih dari siapapun. Namun, kesenjangan antara kedua tim itu terlalu besar.
Situ Xiang tidak tahu bagaimana cara mengalahkan sekolah militer terkuat. Tetapi sebagai pelatih, dia tidak bisa memberitahu timnya bahwa mereka tidak punya harapan. Setelah menonton pertandingan pertama dari Aliansi Akademi Militer Pusat, Situ Xiang harus mengatakan bahwa ini mungkin tim terbaik yang pernah ada dalam turnamen panahan. Dengan monster Jing Jiwoo dan pemain lain seperti Qin Cheng, tim itu begitu kuat sehingga melampaui imajinasinya. Jika kamu benar-benar ingin menang, hanya ada satu cara. Situ Xiang merenung sejenak dan berkata pada Han Sen. Faktanya, Situ Xiang telah memikirkan pertandingan ini sejuta kali. Tapi tidak peduli keputusan apa yang dia buat, dia pikir mereka masih akan kalah. Kesenjangan mutlak dalam kekuatan melampaui strategi atau taktik apapun. Namun demikian, Situ Xiang masih berharap untuk menang. Dia punya rencana tentatif, tapi dia bahkan tidak percaya itu mungkin untuk dieksekusi. Itu jauh di dalam benaknya, tetapi dia bahkan tidak memiliki cukup kepercayaan untuk berbagi dengan timnya. Dari seorang pelatih, rencananya cukup absurd. Dipertanyakan oleh Han Sen seperti ini, Situ Xiang memiliki setengah pikiran untuk membagikan rencananya. Meskipun agak konyol, bagaimana jika mereka benar-benar bisa menyadarinya? Keinginan untuk menang membara di Situ Xiang, yang memotivasi dia untuk berbicara. Tetapi dia tidak segera mengatakannya, dan memilih untuk menguji air terlebih dahulu. Aku benar-benar ingin menang. Apapun metodenya, tolong katakan padaku, kata Han Sen dengan sungguh-sungguh, akan penuh dengan pertarungan. Situ Xiang cukup tersentuh. Dia tidak berharap bahwa Han Sen yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan tim sekolah memiliki rasa hormat. Jika dia tahu bahwa dia benar-benar berpikir tentang perjalanan dengan pacarnya, dia mungkin akan kesal. Situ Xiang merasakan semua anggota timnya mengawasinya, penuh harapan. Tidak ada yang mau kalah, bahkan anggota tim lama, selama ada kesempatan untuk menang. Pelatih, tolong beritahu kami, bagaimana kami bisa menang. Zhang Yang bertanya ke Situ Xiang dengan tergesa-gesa. Situ Xiang menggertakkan giginya dan berkata dengan muram, ketika sampai pada kekuatan absolut, Anda tidak memiliki kesempatan sama sekali. Masing-masing dan setiap pemain mereka lebih berpengalaman. Bahkan kolaborasi di antara mereka jauh lebih baik daripada kalian. Situ Xiang berhenti dan melanjutkan, namun, itu tidak berarti segalanya. Meskipun mereka memiliki keuntungan besar, itu tidak berarti Anda tidak memiliki kesempatan. Tatapan Situ Xiang jatuh pada Han Sen. Meskipun peluang ini sangat tipis, jika Anda mau mencoba, ada kemungkinan, sedangkan jika Anda tidak mencoba, Anda pasti akan kalah. Jika Anda memutuskan untuk mencobanya, Anda masih akan memiliki peluang 99% kehilangan. Apakah Anda masih bersedia melakukan ini? Tolong beritahu kami bagaimana melakukannya. Han Sen tenang dan tekad. Anggota tim lain juga memandang Situ Xiang dengan penuh semangat. Lihat ini, Situ Xiang mengeluarkan simulasi lapangan dan mulai menjelaskan. Sebelum pertandingan dimulai, tribun dipenuhi oleh penonton dari seluruh aliansi. Orang-orang sangat antusias tentang pertandingan ini antara Jing Jiwoo dan Han Sen. Segala macam platform media juga ada di seluruh pertandingan ini. Turnamen panahan yang tidak populer menjadi hit tahun ini. Wen Xiuxiu melakukan semua pembicaraan hari ini, karena ahli Feng Jiulun ditarik oleh stasiun Huaxing karena keluhan. Di bagian belakang tribun, pria muda berjaket hitam saling berbisik. Lin Feng, apakah kamu pikir Han Sen bisa menang? Tanya Tang Zhenliu dengan santai. Dalam hal kekuatan keseluruhan timnya, Han Sen tidak memiliki peluang. Lin Feng tersenyum. Dan, Tang Zhenliu tahu Lin Feng punya banyak hal untuk dikatakan. Lin Feng memikirkannya dan berkata, namun, kekuatan Han Sen adalah pembunuhan. Jadi, dia mungkin bisa menyingkirkan satu orang tanpa menggunakan seluruh tim. Maksudmu Han Sen memiliki kesempatan untuk menghilangkan Jing Jiwoo? Tang Zhenliu memandang Lin Feng. Sangat sulit untuk mengatakan. Mungkin ada kesempatan, bisik Lin Feng. Bahkan dia tidak bisa memprediksi hasil permainan ini dan harus menunggu dan melihat. Di tribun hampir semua tim yang berpartisipasi. Bahkan tim yang tidak memiliki pertandingan hari ini ada di sini. Qiu Mingmei juga ada di sini bersama rekan satu timnya. Sebagian besar dari mereka ada di sini untuk mengamati Akademi Militer Pusat Aliansi. Di babak pertama, lawan tim terlalu lemah untuk membuat mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Black Hawk adalah pertandingan dari Aliansi Akademi Militer Pusat, mereka berpikir Han Sen akan dapat memaksa monster untuk menunjukkan apa yang dia dapatkan. Di ruang tunggu, Xi Zikang dengan gugup menggosok tangannya dan bergumam pada Zhang Yang, menurutmu ide pelatih benar-benar akan berhasil? Kenapa tidak? Jika kita melakukan segala upaya, pasti ada peluang, jawab Zhang Yang dengan tenang. Tapi ini di luar upaya kita. Itu terlalu berisiko. Begitu mereka tahu apa yang kita lakukan, kita pasti akan kalah. Xi Zikang masih gugup. Itu berisiko. Tapi ini satu-satunya kesempatan kita. Mungkin Anda ingin berbagi ide yang lebih baik, kata Lu Meng. Jika aku punya ide yang lebih baik, aku tidak akan begitu gugup.
Bagaimana menurutmu, Sen? Si Zikang tersenyum pahit. Ini adalah cara terbaik dan satu-satunya kesempatan kami. Mari kita lakukan apa yang dikatakan pelatih, kata Han Sen dengan tenang. Lampu menyala dan semua anggota tim memandang Situ Siang. Sudah waktunya. Situ Siang menarik napas dalam-dalam dan memimpin timnya keluar. Saat mereka muncul di situs, mereka disambut oleh gelombang sorakan. Bab 259, taktik luar biasa. Kurang dari 5 menit sampai pertandingan dimulai, semua orang membuka mulut lebar-lebar. Bahkan pemirsa daring lupa berkomentar dan tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Karena seluruh bidang memiliki sistem pemblokiran, para pemain aliansi Akademi Militer Pusat tidak dapat mendengar atau melihat penonton, jika tidak mereka akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Sejak awal permainan, 5 pemain dari Black Hawk berbaris dalam satu file dan berlari ke setengah lapangan dari aliansi Akademi Militer Pusat. Karena ada penghalang termasuk bukit dan hutan, biasanya berbicara, kedua tim tidak dapat melihat satu sama lain ketika permainan baru saja dimulai. Itu adalah praktik umum untuk menempati ketinggian untuk mengamati tim lain. Ada beberapa ketinggian di setiap setengah lapangan sehingga kedua tim bisa memanfaatkan medan. Para pemain Black Hawk telah menyerah pada ketinggian dan memilih untuk memasuki setengah lapangan lawan mereka mengikuti rute yang sulit ditemukan, yang merupakan langkah berisiko. Begitu mereka diperhatikan oleh lawan mereka yang telah menempati ketinggian, mereka akan dihabisi dalam sekejap mata. Semua orang terkejut dengan langkah Black Hawk yang berani. Biasanya, ketika aliansi pusat Akademi Militer menduduki ketinggian di dekatnya, mereka akan melihat para pemain Black Hawk dan mengakhiri permainan begitu para pemain Black Hawk ada di depan mata mereka. Taktik macam apa ini? Ini sangat berisiko. Mereka pasti akan ditemukan. Tentu saja, Black Hawk telah membuat langkah yang buruk. Saya pikir permainan ini akan sangat bagus untuk ditonton. Sekarang tampaknya itu akan segera berakhir. Bahkan sekolah motor biasa tidak akan mengabaikan gangguan seperti itu, belum lagi aliansi Akademi Militer Pusat. Trik apa ini? Mereka yang memiliki sedikit pemahaman tentang permainan memanah berpikir Black Hawk melakukan bunuh diri. Pada titik ini, Situ Siang meremas-remas tangannya dengan gugup, matanya tertuju pada timnya. Dia telah merancang taktik, yang terlihat seperti bunuh diri. Tidak ada tim yang akan membuat kesalahan seperti itu untuk mengabaikan langkah berani ini. Namun, ini adalah pilihan terakhirnya setelah menonton semua pertandingan dari Aliansi Akademi Militer Pusat dalam beberapa tahun terakhir. Jika dia menggunakan taktik ini di tim lain, maka kegagalannya hampir pasti. Namun, di Akademi Militer Pusat Aliansi, mungkin mereka memiliki peluang keberhasilan 1% atau lebih rendah. Secara teoritis, semua tim akan menempati satu atau dua ketinggian di dekat mereka terlebih dahulu untuk mengamati lawan mereka. Sebagian besar waktu, Akademi Militer Pusat Aliansi akan melakukan hal yang sama. Namun, dalam keadaan yang sangat langka, mereka akan memilih untuk langsung menempati titik tertinggi di tengah lapangan. Keadaan ini sangat sedikit sehingga Situ Siang hanya melihat mereka melakukannya 3 kali dalam beberapa tahun terakhir. Peluangnya sangat kecil sehingga bahkan tidak berarti. Tetapi analisis Situ Siang membuatnya melihat harapan. Ketiga kali Akademi Militer Pusat Aliansi membuat keputusan itu, yang merupakan pendekatan yang lebih agresif, adalah ketika mereka bertemu lawan yang kuat. Itu melayani mereka dengan baik juga. Semua tim yang dianggap sebagai pertandingan mereka ternyata hancur. Meskipun tidak ada yang percaya bahwa Black Hawk cukup kuat untuk menimbulkan tantangan bagi Aliansi Akademi Militer Pusat, karena Han Sen, media bekerja dengan baik. Situ Siang bertanya-tanya apakah Aliansi Akademi Militer Pusat akan menganggap Black Hawk cukup serius untuk menggunakan strategi khusus mereka. Jika mereka memilih untuk melakukan rutinitas mereka, maka Black Hawk pasti akan kalah. Ini adalah pertaruhan, sementara Situ Siang bahkan tidak tahu apakah Black Hawk punya keripik. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatan Black Hawk. Keringat di telapak tangannya, Situ Siang berdoa agar ada keajaiban. Han Sen memimpin, mengawasi timer di tangannya dari waktu ke waktu. Rute dan waktu mereka dirancang dengan cermat oleh Situ Siang, sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka untuk berputar di belakang Akademi Militer Pusat Aliansi dalam keadaan bahwa tim memilih untuk langsung pergi ke pusat. Mungkin doa Situ Siang berhasil, 5 pemain dari Akademi Militer Pusat Aliansi memang pergi ke pusat alih-alih menempati ketinggian di dekatnya. Pertempuran klasik sering kali terjadi di bawah pengaruh banyak kebetulan. Ketika penonton melihat para pemain dari masing-masing tim melewati satu sama lain dari rute yang berbeda, mereka terkejut. WTF? Ini pasti sudah dilatih. Ini lucu. Black Hawk sangat beruntung sehingga Akademi Pusat Militer Aliansi memilih langsung untuk pergi ke pusat dan menghindari mereka. Taktik yang luar biasa. Aku tidak percaya taktik seperti itu akan berhasil. Pelatih Aliansi Akademi Militer Pusat menjadi sangat marah. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa Black Hawk akan memiliki taktik aneh seperti itu.
Yang lebih sulit dipercaya adalah dia yang membuat keputusan untuk pergi ke tengah, yang merupakan bagian dari perhitungan lawan. Itu bukan kegagalan para pemain, tetapi pelatih itu sendiri. Pada titik ini, dia sangat menyesal sehingga rencana untuk menghancurkan Black Hawk menjadi krisis terbesar dari Akademi Militer Pusat Aliansi. Semua pelatih dari tim sekolah lain menatap Situ Xiang dengan kagum pada wanita ini. Langkah yang berani dan sukses. Saat Aliansi Akademi Militer Pusat berbaris menuju pusat, para pemain Black Hawk telah tiba di hutan di belakang Gunung Pusat. Punggung semua pemain di Akademi Militer Pusat Aliansi terpapar di hadapan para pemain Black Hawk. Bab 260, Dawn Goose the Brain. Serangan di punggung musuh adalah serangan paling efektif. Dalam sejarah, jenderal terkenal yang tak terhitung jumlahnya meninggal di bawah serangan dari sayap. Tanpa mengetahui punggung mereka terbuka, 5 pemain dari Akademi Militer Pusat Aliansi masih mendaki Gunung Pusat. Tiba-tiba, panah ditembakkan dari belakang. Meskipun ada 5 pemain di tim mereka, target panah adalah 1 orang. Qin Cheng, orang nomor 2 di Akademi Militer Pusat Aliansi dan bintang kedua tim. Mungkin Qin Cheng tidak setenar Jing Jiwoo, tetapi kontribusinya bagi tim tidak kurang dari Jing Jiwoo. Sebagai komandan Warframe pelajar, Qin Cheng tidak hanya memiliki keterampilan memanah yang hebat, tetapi juga bakat kepemimpinan yang luar biasa. Dengan Qin Cheng di tim, Jing Jiwoo bisa fokus pada menyingkirkan lawan. Tanpa Qin Cheng, Akademi Militer Pusat Aliansi masih akan kuat, tetapi tidak lagi tak terkalahkan. Sejak awal, rencana Situ Xiang adalah pertama-tama menyingkirkan Qin Cheng, yang merupakan otak tim, bukan Jing Jiwoo. Di satu sisi, fisik Jing Jiwoo begitu kuat sehingga serangan menyelinap seperti ini mungkin tidak berhasil. Di sisi lain, menyingkirkan Qin Cheng lebih berarti bagi Black Hawk secara strategis. Awas, Jing Jiwoo memperhatikan serangan itu bahkan sebelum panah tiba. Sudah terlambat baginya untuk menangkis panah, sehingga yang bisa ia lakukan hanyalah menggunakan suaranya. Qin Cheng bertindak cepat. Itu adalah permainan memanah, jadi dilarang menggunakan apapun untuk menyentuh panah lawan. Seorang pemain bisa mengelak atau menggunakan panahnya sendiri untuk melawan. Panah memblokir setiap arah yang bisa digerakkan Qin Cheng. Niat mereka untuk mengusir Qin Cheng jelas. Qin Cheng meraih busurnya dan menembakkan 3 panah dalam sekejap, yang menembak jatuh ketiga panah yang datang ke wajahnya. Qin Cheng, bagus sekali. Pelatih dari Akademi Militer Pusat Aliansi melambaikan tangannya dalam kegembiraan, merasa beruntung memiliki Qin Cheng di timnya. Keterampilan dan ketenangan seperti itu tidak lain adalah Jing Jiwoo. Rekan tim Qin Cheng juga sangat gembira. Luar biasa. Bagus, Qin Cheng. Haha, Black Hawk menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyerang Qin Cheng dan gagal. Qin Cheng memang adalah raja perang. Kami memiliki lebih dari Jing Jiwoo. Qin Cheng sama baiknya. Saat mereka merayakan, Qin Cheng tiba-tiba berseru saat panah berakhir di dadanya. Bip, bip, Aliansi Akademi Pusat Militer. Qin Cheng, keluar, pemanah, Black Hawk, Han Sen. Pakaian Qin Cheng menyala dan suara AI terdengar di lapangan, mengejutkan semua orang termasuk pelatih Akademi Militer Pusat Aliansi. Qin Cheng menatap panah di tubuhnya dengan kosong. Dia hanya melihat 3 panah. Namun ketika dia menangkis ketiganya, panah lain terbang ke arahnya entah dari mana. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi lagi sebelum dipukul. Hati-hati dengan Han Sen. Dia lebih kuat dari yang kita duga, kata Qin Cheng kepada Jing Jiwoo. Dia sudah mengerti dari mana panah itu berasal. 3 panah pertama hanyalah penutup, sementara panah Han Sen bersembunyi di belakang salah satu dari mereka. Dia harus menangkis ketiga panah sebelum yang terakhir muncul. Namun, pada saat itu dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan panah terakhir. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia belum pernah melihat satu orang pun yang bisa melakukan ini di seluruh turnamen memanah. Saat Qin Cheng dikeluarkan oleh mesin pintar, pertandingan berlanjut dengan Aliansi Pusat Militer Akademi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Para pemain Black Hawk bersembunyi di hutan, sementara lawan mereka terbuka di lereng tanpa penutup. Para pemain dari Aliansi Akademi Militer Pusat dihadapkan pada 2 pilihan, naik atau turun. Tanpa ragu, Jing Jiwoo memerintahkan semua orang untuk turun, yang lebih cepat daripada naik dan tidak mengharuskan mereka untuk mengekspos punggung mereka. Tidak mudah untuk turun juga. Black Hawk telah membuat persiapan yang matang untuk bagian ini. Tak satu pun dari mereka memilih busur yang kuat. Semua orang memilih 11. 0 busur untuk kecepatan. Itu adalah busur yang sangat lemah untuk pemanah siswa ini, tetapi mereka bisa menembak terus-menerus. Atas perintah Kapten mereka Su Tianhao, badai panah mendarat di salah satu pemain Aliansi Akademi Militer Pusat. Tanpa penutup, pemain itu segera keluar. Ha, itu aku, Si Zikang melambaikan busurnya dengan gembira. Awas, Han Sen ingin menarik Si Zikang, tapi sudah terlambat. Sebuah panah menghantam Si Zikang dengan segera. Meskipun panah semua memiliki kepala karet datar, Si Zikang masih berguling di tanah kesakitan.
Busur itu pastilah angka 16. 0. Jing Jiwoo memang monster, kata Su Tianhao setelah bersembunyi di balik pohon. Han Sen juga bisa melakukan 16. 0 busur, tetapi mungkin bisa menembak tidak lebih dari 2 panah. Tidak mungkin dia bisa membuat tembakan terus-menerus seperti Jing Jiwoo. 16. 0 busur tampak seperti 11. 0 di tangan Jing Jiwoo. Cepat, jangan biarkan mereka turun, seru Lu Meng pada semua orang. Dalam pertukaran panah lainnya, Jing Jiwoo menembak Su Tianhao, yang segera keluar. Untungnya, Han Sen menyingkirkan lawan lain juga. Penonton menjadi senang. Sejak Jing Jiwoo bergabung dengan tim sekolah, itu adalah pertama kalinya 3 pemain keluar di Akademi Militer Pusat Aliansi. Bab 261, Duel. Black Hawk yang luar biasa, Han Sen yang luar biasa. Ini benar-benar permainan yang luar biasa. Aliansi Pusat Akademi Militer tidak pernah mendorong sejauh ini sebelumnya. Black Hawk hanya 1 langkah dari kemenangan, tetapi 1 langkah itu sangat sulit, karena di depan mereka adalah pemain terbaik di Liga Akademi Militer, Jing Jiwoo, kata Wen Xiuxiu, senang. Para penonton juga menjadi bersemangat. Pada keuntungan absolut, Black Hawk masih kehilangan 3 pemain untuk Jing Jiwoo, yang memang monster. Namun, pada titik ini, Jing Jiwoo adalah satu-satunya yang bertahan di timnya. Di pihak Black Hawk, yang tersisa hanya Han Sen dan Lu Meng. Mereka memiliki setiap niat untuk menghilangkan Jing Jiwoo, tetapi semua serangan mereka sia-sia. Dia bukan manusia, kutuk Lu Meng di balik pohon. Memang, kata Han Sen, juga bersembunyi di balik pohon. Jing Jiwoo telah bergegas menuruni gunung dan memasuki hutan. Hampir tidak mungkin untuk melihatnya di titik ini dan kedua tim dikurangi ke titik awal. Para penonton menahan napas. Sebelum pertandingan, tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa aliansi Akademi Militer Pusat akan didorong sejauh ini. Tanpa ragu, taktik yang diadopsi oleh Black Hawk sangat sukses. Namun, Jing Jiwoo masih ada di sana, dan hampir tidak mungkin mengalahkannya. Saat mereka berharap, mereka akan melihat duel antara Jing Jiwoo dan Han Sen, karena kedua pemain itu ada di sana. Meskipun Han Sen memiliki beberapa keuntungan dengan rekan satu tim di sisinya. Haha, pelatih Black Hawk benar-benar bagus. Lin Feng, kamu pikir Han Sen bisa menang? Tang Zhenliu tersenyum dan berkata. Busur Han Sen terlalu lemah. Busurnya 11. 0 tidak cukup untuk menembak seseorang seperti Jing Jiwoo, kecuali mereka benar-benar dekat satu sama lain, kata Lin Feng. Itu benar, karena taktik yang mereka gunakan, mereka semua memilih 11. 0 busur. Meskipun itu berhasil pada awalnya, menghadapi pemain seperti Jing Jiwoo, senjatanya adalah kelemahan terbesar mereka, Tang Zhenliu dengan sadar mengangguk. Jing Jiwoo yang sedang bergerak bebas berubah menjadi monster nyata, meluncur dengan tenang di lapangan. Baik Han Sen maupun Lu Meng tidak berani bergerak. Tanpa mengetahui di mana Jing Jiwoo berada, mereka dihadapkan dengan tantangan besar meskipun mereka berdua. Kita tidak bisa tinggal di sini, kata Lu Meng, siap untuk bangun. Tiba-tiba sebuah panah menghampirinya. Pindah, raung Han Sen, dengan cepat menembakkan panah ke arah yang mengancam Lu Meng. Bang! Panah Han Sen memantul dengan segera dan panah Jing Jiwoo hanya sedikit berbalik, berakhir di bahu Lu Meng. Panah Jing Jiwoo dimaksudkan untuk mengenai hati Lu, tetapi dalam turnamen memanah, dipukul di pundak juga melenyapkan Lu. Semua milikmu, Sen. Lu Meng pergi dengan tenang, karena dia telah melakukan semua yang dia bisa. Penonton kembali kagum dengan betapa kuatnya Jing Jiwoo. Selama Jing Jiwoo ada di sini, kita tidak akan pernah kalah. Black Hawk dapat mencoba sebanyak yang mereka inginkan. Siswa dari Akademi Militer Pusat Aliansi merasakan kebanggaan. Jing Jiwoo memang monster itu. Mereka memiliki keuntungan seperti itu. Mereka seharusnya menyingkirkan Jing Jiwoo dulu, bukan Qin Cheng. Omong kosong. Bagaimana bisa busur 11? 0 cukup untuk menyingkirkan Jing Jiwoo pada jarak seperti itu. Memang, Jing Jiwoo bisa benar-benar menghindari panah seperti itu dengan kecepatannya. Sayang sekali, Black Hawk memang tim yang hebat dengan pelatih kreatif. Namun, mereka bertemu dengan Jing Jiwoo. Han Sen bergerak terus-menerus, mencari lawannya di mana-mana. Di lapangan meniru labirin, Jing Jiwoo bukan satu-satunya pemburu. Han Sen juga mencari Jing Jiwoo. Kedua siswa dengan cepat bergerak di lapangan. Meskipun mereka tidak membuat satu tembakan, gerakan mereka mengejutkan banyak penonton dengan pengalaman tempur yang kaya. Tanpa bantuan peralatan apapun, baik Han Sen dan Jing Jiwoo selalu bisa menghindari bahaya satu langkah lebih awal dan menemukan tempat yang menguntungkan. Jika hanya satu kali saja, itu tidak akan begitu mengesankan. Namun, setelah setengah jam Anda masih tidak dapat melakukan tembakan, karena baik Han Sen atau Jing Jiwoo tidak dapat menemukan peluang yang baik. Rasanya seperti bermain catur dalam kondisi mata tertutup. Tanpa melihat satu sama lain, kedua tuan bersaing secara psikologis menggunakan seluruh bidang sebagai papan catur mereka tanpa suara.
Orang-orang yang benar-benar memahami permainan hampir tidak bisa bernapas ketika mereka menonton ini. Ketegangan dan kegembiraan bahkan lebih intens daripada pertempuran nyata. Tidak peduli Hansen atau Jing Jiwoo bisa jatuh ke dalam jangkauan lawan mereka jutaan kali, tetapi mereka selalu bisa berpaling dari krisis. Jing Jiwoo telah mengangkat busurnya 6 kali dan harus meletakkannya kembali. Dan Hansen juga sama. Sangat mengesankan. Keduanya, mata Qiu Mingmei menyala dan bergumam. Ini mungkin duel terbesar dalam sejarah Liga Akademi Militer. Tidak peduli siapa yang kalah, dia bukan pecundang, kata Wen Xiuxiu. Para penonton di Skynet setuju dengannya. Benar-benar hebat. Aku khawatir kita juga tidak bisa melihat hal yang sama di masa depan. Sayang sekali mereka bertemu sesegera mungkin. Ini seharusnya terjadi di final. Aku ingin melihat Jing Jiwoo dan Hansen saling bertarung lagi, tapi tahun ini adalah tahun senior Jing Jiwoo. Hansen bisa berpartisipasi lagi, tetapi Jing Jiwoo tidak akan melakukannya. Pemain yang sangat kuat. Aku tidak ingin salah satu dari mereka kalah. Yang satu harus mengalahkan yang lain. Itu pasti Jing Jiwoo. Busur Hansen terlalu lemah. Jika dia menggunakan busur 14. 0+, dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jing Jiwoo namun, untuk taktik, dia memilih 11. 0. Hansen lahir 3 tahun terlambat. Jika dia siswa senior dan memiliki kekuatan yang sama dengan Jing Jiwoo, duel akan lebih baik untuk ditonton. Bab 262, sekarang atau tidak. Hampir semua orang meratapi Hansen bahwa dia tidak menyingkirkan Jing Jiwoo ketika dia memiliki keuntungan. Di duel, dengan 11. Sambil membungkuk di tangan Hansen, dia memiliki peluang sangat kecil untuk menang. Jing Jiwoo bisa mengancam Hansen dari jarak 600 kaki, sementara Hansen bahkan tidak bisa menjamin tembakan ke Jing Jiwoo pada jarak 150 kaki. Itu sebabnya orang merasa buruk bagi Hansen. Tahun depan kita akan berada di sini lagi, melihat Hansen terpaksa masuk ke area pohon tumbang dan harus menghadapi Jing Jiwoo. Su Tianhao merasakan penyesalan yang kuat. Dia telah kalah selama 3 tahun, dan tidak pernah bisa melewati putaran kedua. Tahun ini, dia ada di sini lagi, dan dia benar-benar ingin menang. Tapi lawannya adalah Aliansi Akademi Militer Pusat. Bahkan mereka telah bekerja sangat keras, mereka masih akan kalah. Seperti yang dikatakan Su Tianhao tahun depan, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki tahun lagi. Ini adalah tahun seniornya dan tahun lalu di turnamen. Dengan perasaan campur aduk, mata Su Tianhao menjadi basah. Bahkan aku harus memberi 10 tahun hidupku, tolong beri kami mukjizat. Su Tianhao merasa tercekik. Mata Situ Siang juga basah. Dia tidak menyadari bahwa Black Hawk bisa sejauh ini. Rencananya berhasil, dan sekarang raja ke raja. Satu-satunya hal adalah bahwa Hansen memegang 11. 0 membungkuk. Pada titik ini, Situ Siang berharap dia bisa memasuki lapangan dan menyerahkan busur yang kuat kepada Hansen, yang tidak mungkin. Hansen mengikuti rencananya dan mengambil haluan terbaik untuk rencana untuk bekerja, yang bermain dengan baik. Namun, Situ Siang sangat menyesal sehingga dia tidak meminta Hansen untuk mengambil busur yang kuat. Jianran dan Kulili meremas-remas tangan mereka dengan gugup dan menatap gambar permainan tanpa berkedip. Kulili, Hansen akan menang, kan? Jianran menginginkan jawaban afirmatif dari Kulili. Tentu saja, dia jenius, kata Kulili dengan tegas. Wen Xiuxiu melihat Hansen dipaksa masuk ke area pohon tumbang dan menghela nafas. Hansen melakukannya dengan sangat baik. Dia hanya memegang busur yang salah pada waktu yang salah. Jika dia juga seorang siswa senior dengan busur 16. 0, ini akan menjadi duel yang super. Kebanyakan orang setuju dengan Wen Xiuxiu. Hansen memang kuat, tetapi dibandingkan dengan Jing Jiwoo, dia masih agak kurang. Tampaknya masih kamu yang mengalahkan Jing Jiwoo. Tang Zhenliu menghela nafas. Meskipun dia tidak hebat dalam memanah, dia melihat kelemahan Hansen. Lin Feng berkata dengan santai, belum tentu. Dia masih belum menyerah. Aku bisa tahu dari matanya. Tapi aku tidak bisa membayangkan kesempatan apa yang akan dia miliki. Dalam duel di ruang terbuka ini, bisakah dia benar-benar menang dengan busur 11? 0, tanya Tang Zhenliu. Di dunia ini, kekuatan absolut tidak mewakili segalanya. Lin Feng menyaksikan Hansen dan Jing Jiwoo dengan cepat bergerak di bidang pohon tumbang dan berkata, kita tidak pernah tahu kapan kedua pemain itu seperti keduanya. Tang Zhenliu tahu bahwa Hansen luar biasa. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia tidak melihat peluang bagi Hansen untuk menang. Setelah memasuki area pohon tumbang, Hansen tidak mencoba lari lagi. Dia telah memasuki jangkauan busur Jing Jiwoo, dan bagaimanapun juga tidak ada penutup. Berlari tidak ada gunanya. Jing Jiwoo berjalan perlahan ke daerah pohon tumbang dengan busur dan anak panah di tangannya, dan tidak segera menembak Hansen. Sebaliknya, dia menatap lawannya dan berkata, kamu melakukannya dengan baik. Sayangnya, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Itu harus hari ini.
Kenapa lain kali? Sekarang atau tidak sama sekali? Han Sen berdiri diam dan mengangkat busurnya. Jing Jiwu tidak berbicara, tetapi mengangguk, mengangkat busurnya juga. Dua orang, dua busur, dua panah. Di bawah cahaya, mereka berdiri seperti dua patung. Setelah 0,1 detik, keduanya tiba-tiba bergerak pada saat bersamaan. Panah berada di udara dan dua tubuh bergerak. Panah Jing Jiwu jelas jauh lebih cepat daripada panah Han Sen. Saat dia melepaskan, panah sudah ada di wajah Han Sen. Han Sen sedikit berbelok ke samping dan menghindari sehelai rambut panah. Jing Jiwu lebih tenang. Dengan jarak seperti itu, panah Han Sen terlalu lambat untuk menimbulkan ancaman padanya. Namun, Jing Jiwu masih mendekati Han Sen dengan cepat dan menembaknya lagi. Berayun ke kiri dan ke kanan, Han Sen juga menembak balik. Para penonton tercengang. Dalam duel seperti ini, keduanya gagal menembak lawan mereka beberapa kali. Yang mengejutkan, gerakan aneh Han Sen menyebabkan Jing Jiwu kehilangan 3 kali. Ya dewa, 16. 0 membungkuk pada 60 kaki, namun Jing Jiwu merindukan ketiganya. Apakah keberuntungan Jing Jiwu terlalu buruk atau apakah keberuntungan orang itu terlalu baik? Seorang anggota tim dari Akademi Militer Pusat Aliansi berkata. Ini bukan tentang keberuntungan mereka. Itu karena Han Sen terlalu menyesatkan. Ketika dia pindah, dia terus-menerus memberi Jing Jiwu ide yang salah, membuat Jing Jiwu percaya dia akan pergi ke arah lain, yang menyebabkan kesalahan dalam penilaian Jing Jiwu, jelas Qin Cheng. Sepertinya dia hanya menggeliat secara tidak sengaja. Ternyata itu adalah keterampilan yang serius. Anggota tim semua memandang Han Sen dengan heran. Bab 263, melalui neraka. Kamu pikir kamu bisa menghindari panah Jing Jiwu secara tidak sengaja. Bahkan pada ketinggian 900 kaki, aku berani bertaruh kamu tidak bisa, jawab Qin Cheng pelan. Han Sen ini benar-benar seseorang. Bisakah Jing Jiwu masih menang? Seru anggota tim. Meskipun Han Sen lebih baik dari yang kita duga, busurnya terlalu lemah. Selama jarak mereka dipersingkat menjadi kurang dari 300 kaki, Han Sen pasti akan kalah. Panahnya tidak akan menimbulkan ancaman bagi Jing Jiwu, sementara dia tidak akan bisa menghindari panah Jing Jiwu lagi, kata Qin Cheng dengan percaya diri. Itu benar, dari 300 kaki ke 150 kaki, Jing Jiwu akan memiliki keunggulan absolut. Dengan kemampuannya, dia bisa membuat setidaknya 6 tembakan dalam jarak ini, yang akan mengamankan kemenangannya, kata pelatih dari Aliansi Akademi Militer Pusat. Mengapa 300 hingga 150 kaki? Tanya seorang anggota tim dengan bingung. Karena dalam jarak 150 kaki, panah Han Sen akan mulai menimbulkan ancaman bagi Jing Jiwu, itulah sebabnya Jing Jiwu harus menghindari terlalu dekat, jelas Qin Cheng. Qin Cheng benar, Han Sen pasti sangat ingin memperpendek jarak mereka menjadi kurang dari 150 kaki, tetapi dia tidak akan memiliki kesempatan, kata pelatih mereka. Tidak hanya Qin Cheng percaya itu, Qiu Mingmei dan master memanah lainnya juga percaya itu. Jarak dari 300 kaki ke 150 kaki adalah neraka bagi Han Sen. Selama dia bisa melewati itu, dia mungkin masih memiliki kesempatan, kata Qiu Mingmei. Karena Han Sen hanya 300 kaki dari Jing Jiwu, situs yang berdoa diam-diam, pergi. Dia harus pergi. Pergi, Ji Yanran menggosok tangannya. Pergi, semua orang yang membantu Han Sen menang berteriak dalam hati, meskipun mereka semua tahu bahwa peluangnya cukup tipis, ketika lawannya adalah Jing Jiwu yang membawa 16. 0 membungkuk. Bahkan seorang evolver mungkin tidak akan bisa membuat penghindaran yang sempurna. Han Sen bergerak maju, memperpendek jarak mereka menjadi kurang dari 300 kaki. Hati setiap orang ada di tenggorokan mereka. Jing Jiwu mulai menembak ketika dia memasuki jarak yang sempurna. Bahkan dengan kecepatan Han Sen, akan sulit untuk menangkis tendangan panah dari Jing Jiwu. Namun, ketika Jing Jiwu melakukan tembakan pertama, Han Sen menembakkan 3 panah secara instan. Saat panah Jing Jiwu menepis pundak Han Sen dengan cepat menembak 3 anak panah lainnya. Tidak mungkin, Qin Cheng dan pelatihnya berseru pada saat yang sama. Bahkan Qiu Mingmei, Situ Xiang, Wen Xiuxiu, Tang Zhenliu dan Lin Feng terkejut. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa Han Sen akan meluncurkan serangan penuh pada jarak seperti itu, yang melampaui apa yang 11. 0 busur bisa dilakukan. Jika lawan Han Sen adalah siswa sekolah militer lainnya, Han Sen mungkin memiliki beberapa peluang. Namun, di seberangnya berdiri Jing Jiwu dan sangat tidak mungkin bagi Han Sen untuk mencapai target, tidak peduli berapa banyak panah yang dia tembak. Han Sen bergegas. Dia seharusnya semakin dekat. Dari kejauhan, mudah bagi Jing Jiwu untuk menghindari panahnya. Wen Xiuxiu gugup. Tidak peduli bagaimana dia melihat ini, Han Sen tidak bisa menimbulkan ancaman nyata pada Jing Jiwu pada jarak seperti itu. Meluncurkan serangan terlalu dini akan membuat Han Sen tidak baik. Mengerikan. Han Sen seharusnya mengambil waktu, Tang Zhenliu tidak bisa membantu tetapi mengatakan.
Dia tidak punya waktu. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan kemampuan Jing Jiwoo, dia tidak bisa lebih dekat dari 150 kaki dan bahkan jika dia bisa, dia mungkin masih merindukan, jawab Lin Feng. Meskipun itu benar, sama tidak berguna untuk melancarkan serangan sekarang. Saya percaya dia hanya memiliki 20 panah yang tersisa di gemetarnya, dan ketika dia menggunakan semuanya, dia tidak akan memiliki persediaan lagi dan kemudian kalah, kata Tang Zhenliu. Jadi, dia harus menang di sini, mengatur Lin Feng. Bagaimana? Tidak tahu. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Bahkan kamu tidak bisa memikirkan ide. Saya pikir Han Sen tidak bisa membuatnya setelah semua. Tang Zhenliu menghela nafas. Di bawah pengawasan semua orang, Han Sen semakin dekat dan dekat dengan Jing Jiwoo. 11. Busur memiliki manfaatnya juga yang memungkinkan Han Sen menembak voli panah dengan mudah. Hujan panah terbang ke arah Jing Jiwoo. Meskipun mereka semua merindukannya, mereka memaksa Jing Jiwoo untuk bergerak. Han Sen meraih kesempatan itu, menembak dan berlari ke arah Jing Jiwoo. Namun, siapapun bisa tahu bahwa dengan kecepatan, dia akan menggunakan panahnya sebelum mencapai ketinggian 150 kaki. Jing Jiwoo begitu kuat sehingga bahkan ketika dia menghindari semua panah, dia masih bisa melakukan tembakan menggunakan posisi yang tidak mungkin. Han Sen berjarak sekitar 220 kaki dari Jing Jiwoo dan harus menggunakan spartikel secara ekstrim untuk menghindari panah Jing Jiwoo. Sebuah panah terbang di wajah Han Sen. Aliran udara bahkan mematahkan helai rambut Han Sen. Panah itu begitu kuat sehingga bahkan dibuat dengan kepala karet, itu masih akan menyebabkan kerusakan serius setelah berakhir di wajah seseorang. Han Sen masih tidak menyerah. Saat dia menjauh dari panah Jing Jiwoo, dia menenangkan diri dengan hanya satu kaki di tanah. Dengan tubuhnya yang sangat condong, Han Sen masih berhasil melakukan tembakan ke Jing Jiwoo. Setelah tembakan ini, Han Sen benar-benar kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Gerakan Han Sen memprovokasi di mata Jing Jiwoo. Ketika Han Sen kehilangan keseimbangan, tanpa berusaha membela diri, dia terus menyerang. Jing Jiwoo tidak takut dengan tantangan seperti itu. Dia membuat dua tembakan pada saat yang sama, satu pergi untuk memukul panah Han Sen, sedangkan yang lainnya terbang ke wajah Han Sen yang tampaknya telah kehilangan kemampuannya untuk menghindar. Tampaknya Han Sen telah menyerah menghindari serangan Jing Jiwoo sama sekali. Sebelum jatuh, dia menembak dua kali ke Jing Jiwoo. Ah! Stand dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak ada yang mengira duel akan berakhir begitu cepat. Pada titik ini, tampaknya Han Sen sudah kalah. Bab 264, dinobatkan. Busur Han Sen sangat lemah sehingga panahnya tidak pernah bisa mengenai Jing Jiwoo. Bahkan jika mereka bisa, mereka akan jauh lebih lambat daripada panah Jing Jiwoo, jadi dia masih akan dihilangkan terlebih dahulu. Dalam panah Jing Jiwoo begitu kuat sehingga bahkan dua panah dari Han Sen bisa mengenai Jing Jiwoo, mereka tidak akan pernah bisa menghentikan mereka. Tampaknya hasilnya sudah jelas. Tak satu pun dari panah Han Sen bisa menyentuh milik Jing Jiwoo, sedangkan panah Jing Jiwoo berkelana di antara dua panah Han Sen dan berada di wajah Han Sen secara instan seperti sambaran petir. Mengutuk, Ji Yanran tidak ingin menonton lagi. Sudah berakhir, situs yang dipenuhi dengan penyesalan. Betapa dia berharap bisa memberi Han Sen panah yang kuat untuk duel yang adil. Han Sen seharusnya tidak kehilangan permainan seperti ini. Bahkan Kaisar tidak mengalahkan monster itu, Wen Xiuxiu juga menyesali. Semua orang berpikir Han Sen akan kalah. Namun, ketika panah itu mendekati Han Sen menarik tali ketika dia benar-benar kehilangan keseimbangan. Panah di tangan Han Sen tidak keluar. Han Sen memegang ekor panah dan menggunakan kepalanya untuk memukul panah Jing Jiwoo. Dengan cara ini, Han Sen menggunakan berat tubuhnya untuk memindahkan panah yang masuk, yang terlempar, dan Han Sen sendiri turun ke tanah. Pada saat ini, yang pertama dari tiga panah yang ditembakkan oleh Han Sen bertabrakan dengan panah kedua Jing Jiwoo, sementara dua panah lainnya Han Sen terbang ke arah Jing Jiwoo. Tampaknya tembakan dua panah terakhir kehilangan akurasinya sejak mereka ditembak ketika Han Sen jatuh. Satu berbelok ke kiri dan yang lainnya berbelok ke kanan, terbang melewati tubuh Jing Jiwoo. Ketika para penonton menghela nafas, ekspresi Jing Jiwoo berubah. Panah yang seharusnya diblokir oleh panah Jing Jiwoo tidak berhenti tetapi terus terbang ke Jing Jiwoo. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Jing Jiwoo bisa membuat kesalahan ini? Qin Cheng tiba-tiba berdiri, meraih pagar. Kesalahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Wen Xiuxiu juga terkejut. Seseorang seperti Jing Jiwoo tidak akan pernah melakukan kesalahan. Dalam 4 tahun masa studinya di sekolah militer, Jing Jiwoo telah menghadiri ribuan kompetisi dari berbagai bidang, di mana ia tidak pernah melakukan kesalahan tunggal. Hebat. Situs yang tidak tahu mengapa Jing Jiwoo akan merindukan, tapi dia sangat gembira. Karena kesalahan ini, panah Han Sen sudah ada di wajah Jing Jiwoo. Dan Jing Jiwoo juga memperhatikan bahwa dua panah lainnya dari Han Sen terjadi di mana-mana ia bisa menghindar. Seketika, Jing Jiwoo membuat keputusan yang benar. Seperti Han Sen,
ia menggambar busur panahnya, tetapi tidak meluncurkan panah. Jing Jiwoo memegang ekor panahnya dan menggunakan kepala untuk memukul Han Sen. Semua orang menatap tangan Jing Jiwoo. Tampaknya kepala panah Jing Jiwoo akan bertabrakan dengan panah Han Sen. Semua orang berpikir bahwa panah Han Sen akan dijentikkan. Bagaimanapun, Han Sen dan Jing Jiwoo menggunakan metode yang sama. Sekarang panah Han Sen ditembak dari angka 11. 0 membungkuk, jadi itu bahkan lebih mungkin bahwa itu akan memantul. Namun, panah Han Sen tiba-tiba menjadi hidup dan bergerak setengah inci dari kepala panah Jing Jiwoo. Seperti seekor ular, ia menyelam di bawah panah Jing Jiwoo dan berakhir di dada Jing Jiwoo. Melihat ke bawah, Jing Jiwoo terperangah. Qin Cheng terdiam. Demikian juga Wen Xiu, Situ Xiang, setiap anggota tim dari Akademi Militer Pusat Alian dan Akademi Militer Black Hawk, dan semua penonton. Meskipun semua orang melihat apa yang terjadi, mereka tidak bisa percaya bahwa Jing Jiwoo akan dipukul seperti ini. Ji Yanran dan Ku Lili bersorak dan melompat seperti sepasang maniak. Jing Jiwoo sedang keluar, gumam Si Zikang. Aku percaya begitu, Zhang yang tidak begitu yakin tentang hal itu. Tidak seorang pun di tim Black Hawk percaya itu benar-benar terjadi. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Monster itu, monster tak terkalahkan, yang telah memerintah Liga Akademi Militer selama 3 tahun, terkena seperti ini. Aliansi Akademi Militer Pusat, Jing Jiwoo, keluar, pemanah, Black Hawk, Han Sen. Ketika suara Ai berlari di lapangan, semua orang kembali ke diri mereka sendiri. Ah, Si Zikang memeluk Lu Meng, berteriak dan berbalik. Kami menang. Su Tianhao masih duduk di sana, terkejut dan gembira memenuhi matanya. Zhang yang membuang handuk di tangannya dan melompati pagar, bergegas ke Han Sen. Dan rekan satu tim lainnya mengikutinya ke sisi Han Sen. Pelatih, apakah kita baru saja menang? Manajer tim memandang Situ Xiang dengan ragu. Ya, benar, Situ Xiang menjawab baik manajer maupun dirinya sendiri. Seluruh tempat dan Skynet menjadi gila. Jing Jiwoo hilang. Terbuat dari apa panah itu? Apakah aku melihatnya dengan benar? Itu menghindari panah Jing Jiwoo sendiri. Era telah berakhir. Monster itu baru saja kehilangan. Luar biasa. Wen Xiu merasa darahnya hampir mendidih dan suaranya berubah. Mengabaikan itu, dia berteriak di bagian atas paru-parunya, keajaiban. Black Hawk membuat keajaiban. Han Sen menciptakan keajaiban. Monster Jing Jiwoo jatuh di bawah tembakan ajaib. Kaisar baru kami telah memahkotai dirinya sendiri dengan panah. Bab 265, Hidup Kaisar. Jika Anda adalah Kaisar, biarkan saya memahkotai Anda. Jika Anda adalah Kaisar, terimalah iman dan kesetiaan saya. Jika Anda Kaisar, saya berterima kasih karena memberi kami alasan untuk bersorak. Jika Anda adalah Kaisar, tolong angkat tinggi panah kemenangan Anda. Dan membimbing kita menuju masa depan yang cerah. Saat ini, Anda adalah Kaisar. Saat ini, Anda adalah penguasa kami. Saat ini, hanya Anda yang bisa memberi kami sukacita. Saat ini, kami adalah pengikut Anda. Kami bersorak untuk Anda. Kami bangga pada Anda. Karena Anda adalah Kaisar kita yang Maha Kuasa. Wen Xiu membacakan dengan lantang prosa yang ditulisnya untuk merayakan kemenangan Han Sen. Semua penggemar Akademi Militer Pusat Aliansi telah pergi, sedangkan para hadirin menari. Skynet sudah selesai, karena orang-orang mendiskusikan bagaimana Han Sen memukul Jing Jiwoo dengan gila. Bidikan apa? Bagaimana dia melakukannya? Raja lama hilang dan raja baru dimahkotai. Di masa depan, Han Sen akan memerintah Liga Akademi Militer. Hiduplah Kaisar. Aku masih tidak percaya ini. Apakah Jing Jiwoo benar-benar kalah? Ini adalah awal dari era baru. Monster itu mati di bawah panah Kaisar. Tembakan itu sangat aneh. Apakah dia melakukan sesuatu terhadap panah itu? Bisakah dia mengendalikannya dari jarak jauh? Dia hanya memenangkan pertandingan memanah. Masih terlalu dini untuk memanggilnya Kaisar. Hiduplah Kaisar. Tembakan yang aneh. Tidak ada yang bisa tidur malam itu. Seluruh tim sekolah Black Hawk tidak bisa tidur, termasuk Situ Xiang. Itu seperti mimpi untuk mengalahkan Akademi Militer Pusat Aliansi dengan Jing Jiwoo di tim mereka. Semua akademi militer memiliki mimpi yang sama, sementara mereka adalah satu-satunya yang menyadarinya, untuk mengalahkan Jing Jiwoo dalam memanah. Meskipun ada kebetulan dan banyak keberuntungan, kemenangan adalah kemenangan. Mereka adalah pemenangnya. Jika mereka tidak bertanding besok dan harus beristirahat, mereka akan keluar dan berpesta semalaman. Bahkan berbaring di tempat tidur, mereka terlalu bersemangat untuk tertidur. Han Sen, apakah kita benar-benar menang? Si Zikang bertanya, berbaring di tempat tidurnya. Ya, jawab Han Sen. Zhang Yang, apakah kita benar-benar menang? Si Zikang bertanya pada Zhang Yang lagi. Ya,
jawab Zhang Yang. Victor, sebelum Si Zikang bertanya, Lu Meng langsung berkata, jika kamu terus mengganggu kami sarankan pelatih situ siang menempatkanmu di bangku cadangan besok. Sialan, kenapa kamu melakukan itu? Aku bahkan mengalahkan monster itu dan kamu tidak akan membiarkanku pergi ketika kita memiliki lawan yang lebih lemah. Si Zikang melompat. Kamu bisa mencoba dan mengucapkan satu kalimat lagi, kata Lu Meng dengan tenang. Si Zikang membuka mulutnya tetapi tidak mengeluarkan suara. Dia memang takut bahwa dia tidak akan bisa mewakili sekolah besok. Situ siang juga tidak bisa tidur. Sampai sekarang, dia masih merasa tidak nyata tentang hasil pertandingan. Timnya mengalahkan Akademi Militer Pusat Aliansi dan mewujudkan impian semua pelatih sekolah militer lainnya. Hansen, kamu luar biasa. Situ siang berharap bahwa Hansen ada di depannya sehingga dia bisa memeluknya. Anggota tim Black Hawk tidak bisa tidur, dan semua media juga jadi gila. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Aliansi Akademi Militer Pusat akan kalah dari Black Hawk. Semuanya terjadi begitu cepat. Semua media melaporkan pertandingan antara Black Hawk dan Alliance Central Military Academy. Yang paling menonjol adalah taktik Black Hawk dan duel antara Hansen dan Jing Jiwoo. Sebagian besar media mengutip Wen Xiuxiu dan menyebut Hansen sebagai kaisar. Semalam julukan itu dikenal di seluruh aliansi. Jing Jiwoo begitu terkenal sehingga Hansen, satu-satunya orang yang mengalahkannya, menjadi sangat populer dengan cepat dan dianggap sebagai penguasa baru Liga Akademi Militer. Tiba-tiba, Jing Jiwoo sepertinya menjadi berita kemarin dan Hansen menjadi hype baru. Di atap, 3 pemuda memandangi pemandangan malam kota, membungkuk di atas pagar. Bagaimana perasaanmu tentang kegagalan itu? Tang Zhenliu minum bir dan bertanya pada Jing Jiwoo di sebelahnya sambil tersenyum. Tidak buruk, Hansen itu di luar dugaanku. Aku kalah. Jing Jiwoo tersenyum. Jadi, apa yang terjadi dengan tembakan terakhir? Tang Zhenliu tidak bisa membantu tetapi bertanya. Panah itu berputar, kata Jing Jiwoo santai. Apa yang kamu maksud dengan panah berputar? Tang Zhenliu berhenti dan tidak mengerti Jing Jiwoo. Panah itu ditembak dari busur, bukan dilempar dengan tangan. Kecuali panah itu spesial, mustahil panah itu akan berputar. Dalam turnamen, semua anak panah adalah anak panah biasa yang disediakan oleh sponsor, jadi anak panah itu sendiri juga tidak bisa berputar. Aku tidak tahu, jawab Jing Jiwoo. Bagaimana kamu tidak tahu? Tang Zhenliu menatap Jing Jiwoo dengan heran. Jing Jiwoo menghadap panah itu. Dengan keahliannya, dia pasti akan tahu jika panahnya diubah. Lin Feng memotong, memang dia tidak tahu. Ada cara untuk menembakkan panah berputar seperti itu, menggunakan aliran udara untuk membuat panah menggeser arahnya. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa direalisasikan oleh yang belum terevolusi. Pria yang menarik. Sayangnya, ini sudah tahun terakhir saya dan saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melawannya lagi. Jing Jiwoo melemparkan botol kosong ke tempat sampah dan berjalan ke tangga. Sampai jumpa, kuharap bisa bertemu denganmu lagi. Apa rencanamu sekarang? Tanya Lin Feng. Awalnya aku ingin pergi ke medan perang setelah turnamen. Sekarang itu tidak perlu lagi. Aku akan pergi malam ini, kata Jing Jiwoo tanpa menoleh. Aku akan menunggumu, kata Lin Feng, memperhatikan Jing Jiwoo pergi. Jing Jiwoo berhenti, berbalik dan tersenyum. Kamu juga belum melawannya, kan? Maksudmu Hansen? Lin Feng berhenti dan mengerti. Jing Jiwoo tersenyum dan berjalan pergi. Apa maksudnya? Tang Zhenliu merasa bingung. Dia berarti bahwa jika dia tidak mengalahkan Hansen, aku mungkin juga tidak bisa, kata Lin Feng santai. Mendengar jawaban ini, Tang Zhenliu bahkan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya.